ibadah itu bersifat wajib, ya, sedangkan tauhid itu adalah asyartul asasi lil ubudiyah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Raja dan Keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa saya menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tadarus kita dengan membacakan ayat-ayat berikutnya. Namun sebelum kita membacakan ayat berikutnya, saya ingin menyampaikan penjelasan mengenai ayat yang kita baca pada episode yang lalu. Pada kesempatan kali ini saya hanya akan menyampaikan penjelasan pada ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Dari beberapa referensi yang saya baca, yaitu kitab Mafatihul Ghaib, Jawahirul Hisan fi Tafsirul Quran, kemudian Tafsirul Quranil Azim, saya menyimpulkan bahwa ayat yang ke-21 dan yang ke-22 ini memiliki topik al-ubudiyah wa tauhid. Jadi ayat yang ke-21 dan yang ke-22 ini berbicara persoalan ibadah dan tauhid, ya. Aspek ubudiyah ini atau topik ubudiyah ini bisa ditemukan pada kalimat ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi. Wa'budu rabbakumul ladzi menjadi substansi dari ayat yang ke-21, sehingga bisa disimpulkan di situ berbicara persoalan ibadah. Kemudian aspek tauhid ada pada ayat yang ke-22 di akhir ayat yang berbunyi fala taj'alu lillahi andada, dan janganlah kalian membuat sekutu bagi Allah. Ini memiliki makna substansial tauhid. Nah, karena itu topik kita pada kesempatan kali ini adalah al-ubudiyah wa tauhid. Nah, seperti itu. Baik, berikutnya yang ingin saya sampaikan dari dua ayat ini juga ingin menyampaikan tentang mukhatab dari ayat yang dua ini. Mukhatab dari dua ayat ini ada dua versi, ya. Versi pertama itu adalah linnasi dunal mu'minin, bagi manusia secara umum dan bukan bagi mereka orang-orang mukmin. Nah, ini versi pertama. Kemudian versi yang kedua, linnasi walil mu'minin, bagi masyarakat luas dan juga bagi mereka yang sudah beriman. Nah, hadirnya dua versi ini dikarenakan perbedaan perspektif, ya. Perspektif yang pertama melandaskan pada kalimat an-nas, ya ayyuhan nas, sehingga disimpulkan bahwa ayat ini ditujukan kepada mereka manusia, masyarakat umum. Kemudian versi yang kedua yang menyatakan bahwa ayat ini bagi manusia secara umum dan mereka yang beriman juga, ini berdasarkan perspektif yang merujuk kepada
ya unida yang ada pada awal ayat ini, ya ayyuhan nas. Ya itu di situ disebut dengan ya unida. Ya unida ini biasanya digunakan linida ba'id secara umum, ya, digunakan untuk memanggil lawan bicara yang jauh. Nah, kemudian dalam kasus tertentu, ya unida ini bisa digunakan juga untuk memanggil lawan bicara yang dekat, linida'il qarib. Jadi sama-sama bisa digunakan, ya. Ya ini bisa digunakan untuk lawan bicara yang jauh, dan untuk kasus tertentu bisa digunakan kepada mereka lawan bicara yang dekat. Perbedaannya pada kandungan tujuan dari pembicaraan. Biasanya kalau untuk memanggil lawan bicara yang jauh, kandungan substansi pembicaraannya itu adalah untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Dan apabila digunakan ya untuk lawan bicara yang dekat, biasanya substansi pembicaraannya adalah untuk menyampaikan peringatan. Nah, jadi substansi pembicaraannya bagi yang jauh itu untuk menyampaikan yang penting, lalu untuk lawan bicara yang dekat itu untuk mengingatkan. Nah, ini substansi pembicaraannya yang berbeda. Di situ ada kategori jauh dan dekat, ya. Jauh itu memang adalah kategori jarak secara fisik, ya, bisa jadi jarak secara fisik. Tetapi jauh dekat itu kadang-kadang digunakan untuk sebuah hubungan psikologis, misalnya emosional. Nah, ya. Misalnya saya dengan orang tua saya itu memiliki kedekatan emosional walaupun saya dan kedua orang tua saya bertempat tinggal jauh, tapi itu bisa dikatakan dekat. Nah, jadi jauh dekat ini adalah menunjukkan hubungan, ya, hubungan. Sehingga di sini bisa dimaknai bahwa yang ba'id itu adalah menunjuk kepada manusia secara umum, kemudian yang qarib, dekat, itu menunjuk kepada mereka yang telah beriman, ya. Perbedaannya hanya pada tujuan dari pembicaraannya. Tujuan pembicaraan bagi yang jauh, linnas, itu untuk menyampaikan sebuah berita yang penting. Kemudian bagi mereka yang beriman untuk mengingatkan mereka. Sehingga persoalan ubudiyah dan tauhid ini bagi mereka yang beriman adalah untuk mengingatkan jika dalam kehidupannya ada hal-hal yang masih kurang, maka ini berfungsi untuk mengingatkan. Tetapi bagi mereka yang belum beriman, ini sebagai sebuah informasi penting. Kira-kira begitu sederhananya. Kemudian poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah hubungan antara ibadah dan tauhid. Jika merujuk kepada ayat ini dan beberapa tafsir yang telah saya sebutkan tadi, ibadah itu bersifat wajib, ya, sedangkan tauhid itu adalah asyartul asasi lil ubudiyah, ya. Jadi syarat mendasar, syarat dasar untuk beribadah. Artinya begini, orang yang belum bertauhid maka dia belum mendapatkan beban kewajiban, ya. Jadi yang belum bertauhid, yang belum beriman, dia itu belum mendapatkan beban kewajiban. Kewajiban itu seperti apa? Seperti sholat,
seperti puasa yang kita laksanakan itu adalah kewajiban. Jadi yang belum bertauhid belum mendapatkan beban kewajiban sholat ataupun berpuasa atau beban-beban kewajiban yang lain. Nah, apabila memaksa atau terpaksa melakukan puasa ataupun sholat tanpa bertauhid, maka amal itu tidak bisa dikatakan ibadah. Karena syarat dari ibadah itu adalah bertauhid terlebih dahulu. Nah, seperti itu ya. Kemudian makna dari tauhid yang disampaikan dalam dua ayat ini adalah tauhid wahdaniyat dan tauhid uluhiyat ya. Wahdaniyat itu berbicara persoalan keesaan, dan uluhiyat itu adalah tauhid yang berkaitan dengan pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Nah, itu tauhid. Makna dari tauhid yang dibicarakan di dalam ayat ini. Kemudian bagaimana seseorang bisa sampai melengkapi syarat dasar dari ibadah ini atau sampai kepada titik tauhid ini? Maka di sini di dalam ayat ini Allah memberikan petunjuk bahwa seseorang bisa sampai pada titik tauhid ini apabila dia menggunakan media akalnya. Jadi di sini akal menjadi media penghubung yang bisa mengantarkan seseorang pada titik tauhid. Nah, jadi akal ini adalah media yang dapat menghantarkan seseorang pada titik tauhid. Nah, jadi ini sebagai alat ya, akal itu sebagai alat. Lalu digunakan pada objek apa akal itu sehingga bisa mengantarkan kepada titik tauhid? Objek yang dapat dinalar oleh akal itu, yang bisa menghantarkan seseorang pada titik tauhid itu ada dua objek ya, ada dua objek. Objek pertama disebut dengan objek mikrokosmos dan objek yang kedua disebut dengan objek makrokosmos. Objek mikrokosmos ini adalah diri kita. Jadi kalau ingin sampai kepada titik tauhid, Allah menyarankan atau bahkan memerintahkan kita untuk melihat diri kita sendiri, untuk mengamati diri kita sendiri. Seperti halnya ada sebuah argumen yang menyatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Di dalam ayat ini yang menunjukkan kita harus memperhatikan diri kita itu adalah alladzi khalaqakum. Di sini ini maknanya untuk sampai kepada titik tauhid itu seseorang harus memperhatikan dirinya, melihat dirinya mulai dari dia sebelum ada hingga proses menjadi ada, dan kemudian dia hadir ada ke dalam ke dunia ini. Nah, proses itu kalau dilihat lebih mendalam akan menghantarkan kita, akan memberikan kesadaran kita bahwa kita ini hadir, lahir ke dunia ini tentu ada yang menciptakan. Siapakah yang menciptakan? Disitulah pada titik yang sangat jenuh setelah kita memikirkan secara mendalam, kita menganalisa secara mendalam, maka akan sampai kepada puncak pemikiran jenuhnya itu yang akan memunculkan sebuah kesimpulan bahwa yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dari sisi mikrokosmos. Kemudian objek akal yang kedua yang dapat menghantarkan seseorang
sampai pada titik tauhid adalah makrokosmos atau alam semesta ini. Di situ ada, kalau di dalam ayat ini adalah alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Jadi di situ kita dianjurkan ya oleh Allah untuk melihat bumi dan langit. Ya, itu boleh buminya dulu dilihat, kemudian langitnya. Di situ kita akan menemukan matahari, ada bulan, ada bintang, dan boleh juga kemudian apabila kita berpikir lebih mendalam lagi bahwa unsur-unsur keduanya bisa berjumpa, ya, unsur langit bisa berjumpa dengan unsur bumi, dan yang kemudian dari perjumpaan dua unsur itu akan memunculkan satu unsur yang baru lagi, ya. Misalnya dari proses hujan membasahi tanah, yang membasahi bumi, kemudian dari bumi, dari tanah tumbuh-tumbuhan, pohon, dari pohon kemudian berbunga, berbuah, dan seluruh fenomena itu menunjukkan sebuah fenomena yang luar biasa, istimewa, sehingga dari situ kita akan menyadari bahwa segala fenomena yang luar biasa itu tentu tidak terjadi dengan sendirinya, namun ada pencipta di balik dari segala fenomena yang luar biasa tersebut. Nah, pencipta itulah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, secara sederhana, apabila kita menggunakan media akal kita pada objek mikro dan makro, secara normal akan mengantarkan kita pada puncak tauhid, sehingga kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan juga mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang telah menciptakan kita semuanya. Tetapi dalam kondisi yang tidak normal, ada orang-orang tertentu yang mengalami kendala, dia lebih terkesima dengan fenomena-fenomena yang diciptakan oleh Allah. Dia lebih terkesima dengan makhluk yang diciptakan oleh Allah, sehingga lupa terhadap pencipta dari makhluk itu. Artinya tidak sampai kepada puncak tauhid. Nah, penghalang-penghalang yang bisa menggagalkan kita kepada puncak tauhid itu banyak, ya, banyak sekali. Di sini disebutkan andadan, ya, yang bisa menyekutukan, ya, benda-benda, objek-objek yang bisa menyekutukan Allah itu banyak. Di sini disebutkan jamak andadan, ya, bisa mobil, ya, bisa harta, bisa jabatan, dan bisa apapun. Apabila kita sampai hanya terkesima kepada makhluk dan kemudian menempatkan orientasi kita pada makhluk-makhluk atau fenomena-fenomena yang diciptakan oleh Allah, dan kita melupakan Allah sebagai pencipta dari fenomenanya itu, maka kita itu berarti tidak sampai kepada puncak tauhid. Dan inilah yang minta diantisipasi di dalam surat ini. Di dalam ayat ini, fala taj'alu lillahi andada. Demikianlah relasi ubudiyah dan tauhid, relasi ibadah dan tauhid, di mana ibadah itu wajib, tauhid itu menjadi syarat, dan agar sampai kepada tauhid kita harus menggunakan akal kita untuk melihat objek-objek mikro dan objek-objek makro. Semoga saja penjelasan singkat ini dapat memberikan manfaat dan menguatkan tauhid kita, sehingga juga kita mantap melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Baiklah,
berikutnya saya akan melanjutkan membaca lanjutan dari ayat yang kita baca pada episode sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله العظيم. Demikianlah tadarus kita pada kesempatan kali ini. Kita berjumpa di episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.